Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesehatan bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semester pertama kelas 8 ya. Pertama, iman kepada kitab-kitab Allah berarti beriman kepada Allah atau percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman yang ketiga. Yang mana di sini kita diwajibkan meyakini keberadaan kitab-kitab Allah, baik itu yang diberikan secara langsung berupa kitab ataupun secara tidak beraturan, artinya berbentuk lembaran, yaitu berupa suhuf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab, diantaranya ada Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa artinya bacaan. Menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Wahyu itu terdiri atas perintah, larangan, dan petunjuk. Ini Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran, ya, Nuzulul Quran. Kemudian Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Ini hitungan berdasarkan ijtima ulama. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara langsung berbentuk satu kitab, tapi per ayat bahkan per surat gitu ya, per surat ataupun per ayat, yang mana diawali dengan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dan diakhiri dengan surat dengan ayat yang lain. Kemudian membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala tentu saja. Karena apa yang kita baca dalam Al-Quran hitungannya per huruf, bukan per satu kali baca ya. Isi kandungan Al-Quran adalah 1. Menjelaskan akidah dan keimanan. 2. Menjelaskan proses penciptaan alam semesta dan manusia. 3. Menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. 4. Menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. 5. Menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi isi kandungan Al-Quran ini adalah sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna. Jadi isinya pun lebih lengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Fungsi. Nah, sekarang fungsi Al-Quran adalah 1. Penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya, dari mulai Taurat, Zabur, dan Injil, juga suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian sumber utama ajaran Islam tentu saja, karena Al-Quran ini pada hakikatnya diturunkan di masa Rasulullah SAW yang ditujukan langsung untuk umat Islam. Ketiga, petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau kita ingin hidup di dunia hasanah, juga di akhirat hasanah, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang selanjutnya adalah petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk yang selanjutnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini dikhususkan pada kaum Nabi Musa yaitu Bani Israel. Kemudian isi kandungannya adalah 1. Perintah untuk mempercayai Allah.
2. Larangan untuk membunuh dan berdusta serta perintah untuk menghormati kedua orang tua. Ya, ini isi kandungan dari kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Jabur ini berisi pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah. Dan yang terakhir adalah kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengorbanan yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Artinya, dari semua kitab yang diturunkan Allah itu semua pada dasarnya memerintahkan untuk mengesahkan Allah. Disempurnakan dalam surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kitab Injil merupakan pegangan dan pedoman bagi kaum Nasrani. Istilah lain dari kitab Injil disebut juga dengan Perjanjian Baru. Ini sudah mengalami perubahan ya, sudah mengalami perubahan di masa modern sebenarnya. Tidak ada yang namanya Perjanjian Baru. Yang jelas yang perlu diimani oleh kita adalah bahwa kitab ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada tahun 60 Masehi, Injil ditulis dengan bahasa dan tulisan Suryani. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Pada intinya kita tetap senantiasa beriman, mempercayai dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari mulai Taurat, Injil dan Jabur, kemudian disempurnakan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya segala apa yang harus kita lakukan semua ada dalam Al-Quran. Maka tugas kita adalah lebih rajin lagi membaca Al-Quran, lebih rajin lagi memahami Al-Quran dan lebih rajin lagi mengamalkan Al-Quran. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.